Shalom saudara-saudara, di saat kehidupan kita penuh dengan berbagai-bagai hal, utamanya yang menyesakkan hati, kita tentunya berharap akan berita atau kabar yang baik, yang menggembirakan, yang membesarkan harapan. Saya berharap hal itu benar. Tetapi jika apa yang saya harapkan berbeda dengan apa yang Tuhan sediakan bagi kita sebagai makanan rohani yang seolah-olah jauh dari angan-angan kita, yang jauh dari harapan kita, maka sikap kita terhadap Dia yang Maha Kuasa adalah percaya dan selalu mempercayainya dengan segenap hati. Percaya adalah salah satu kunci rahasia menemukan ketenangan di dalam Allah walau sedang berada dalam badai kehidupan. Karena itu, mari saya mengajak kita untuk bersaat teduh, menenangkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dengan mendengarkan sabdanya, menerima dengan lapang hati didikan dan tegurannya melalui Hosea pasal 4 pada hari ini. Hosea pasal 4 dibuka dengan sebuah teguran yang keras dari Allah. Demikian sabdanya, dengarkanlah firman Tuhan hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Tuhan Allah menegur keras umatnya karena tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah. Tentu kita bertanya-tanya, mengapa bisa umat Allah yang kepadanya Allah mengikat perjanjian bisa tidak ada kesetiaan, bisa tidak ada kasih, bisa tidak ada pengenalan akan Allah? Bukankah di antara mereka ada para imam, ada nabi-nabi, ada hukum-hukum Tuhan, ada kitab Taurat dan para nabi yang bisa menjelaskan? Mengapa bisa demikian? Saudara-saudara, ternyata penyebabnya dikatakan oleh Tuhan demikian. Hanya janganlah ada orang mengadu dan janganlah ada orang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Apa sih artinya? Artinya Tuhan berkata, hai para imam, janganlah ada yang mempersalahkan atau memarahi umatku, sebab kamulah yang kupersalahkan. Ternyata penyebabnya adalah para imam. Para imam yang bertanggung jawab dalam hal pengajaran. Di zaman sekarang, para imam itu adalah pendeta dan pengabar Injil atau hamba-hamba Tuhan. Pendeta dan pengabar Injil adalah yang bertugas dalam hal pengajaran. Tanggung jawab ini melekat pada tugas panggilan para imam, juga pendeta dan pengabar Injil. Lalu Tuhan Allah berkata demikian, saudara. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Kamu, para imam, tidak mempedulikan aku, maka umatku pun tidak mempedulikan aku sehingga mereka celaka. Kamu menolak ajaran-ajaranku. Jadi aku pun akan menolak kamu dan anak-anakmu tidak akan kuakui sebagai imam-imamku. Terjemahan lainnya begini, saudara, sangat mengerikan memang. Umatku dihancurkan karena mereka tidak mengenal aku. Dan itu semua kesalahanmu, hai para imam. Karena kamu sendiri pun tidak mau mengenal aku. Karena itu aku tidak mau mengakui kamu sebagai imam-imamku. Aku akan lupa memberkati anak-anakmu karena kamu telah melupakan hukum-hukumku. Saudara-saudara, saat teduh hari ini memang menegur dengan sangat keras para hamba-hamba Tuhan, pendeta dan pengabar Injil yang membuat umat binasa atau hancur karena tidak mengenal Allah. Dan hal itu dimulai dari diri para hamba Tuhan itu sendiri.
Mari kita bertobat. Jika kita sadar bahwa Tuhan memanggil kita sebagai para pendeta dan pengabar Injil, maka ingatlah teguran Tuhan ini. Umatku dihancurkan karena mereka tidak mengenal aku. Dan itu semua adalah kesalahanmu, hai para imam, karena kamu sendiri pun tidak mau mengenal aku. Saya juga introspeksi diri, saudara, dan bertobat agar jangan menggantikan firman Allah dengan cerita-cerita pengalaman hidup atau fiksi yang mendominasi khotbah, yang menjauhkan saudara dari pengenalan akan Tuhan. Demikian juga untuk umat atau jemaat Tuhan. Ingatlah apa yang Tuhan telah firmankan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ayo semangat kembali belajar firman Tuhan. Sarana yang Tuhan berikan sangat banyak. Bisa di persekutuan komisi, bisa di persekutuan doa, bisa juga di hari-hari khusus lainnya, banyak kok. Jangan sampai kita semangatnya itu ke gereja, tapi tujuannya bukan untuk mengenal Allah. Tanda-tanda bahwa dalam diri kita, bahkan umat tidak mengenal Allah adalah tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah. Tidak setia itu digambarkan seperti hubungan suami istri yang saling selingkuh. Tujuannya untuk kenikmatan dan kepuasan sendiri. Tuhan menciptakan sepasang ya, satu suami dengan satu istri. Pasangan yang setia itu adalah pasangan satu suami dengan satu istrinya. Kalau sudah berpikir lebih dari satu suami atau satu istri, walaupun baik tetap dinamakan tidak setia. Hubungan perjanjian yang Tuhan ikat dengan kita adalah hubungan kesetiaan. Dalam suka duka, kaya miskin, sehat sakit, kesetiaan itu teruji. Mari kita lihat hati kita masing-masing, apakah kesetiaan itu terjaga dengan sempurna di sana. Tanda-tanda dalam diri kita bahwa umat tidak mengenal Allah, yang kedua adalah tidak ada kasih. Tidak ada kasih di sini menunjuk pada kemurahan dan pengampunan. Bangsa Israel kehilangan kasih yang menunjuk pada kemurahan dan pengampunan. Mengapa? Karena tidak ada di pikiran mereka adalah sekalipun berdosa, toh mereka tetap diampuni. Maksudnya begini saudara, yang sudah melekat di pikiran mereka itu begini, sekalipun aku berdosa, toh tetap diampuni. Jadi ya tidak apa-apa lagi, berdosa lagi. Kalau digambarkan itu seperti kemurahan dan pengampunan Allah itu murah harganya. Saking murahnya sampai tidak ada harganya. Kira-kira seperti itu saudara. Makanya mereka jatuh terus dalam dosa yang parah. Hubungan suami istri juga demikian. Ketika menganggap murah tidak berharga, kasih adalah kepada satu pasangannya maksudnya, mereka akan selingkuh. Saudara-saudara, sekalipun kasih kemurahan Allah dan pengampunannya diberikan cuma-cuma, bukan berarti murahan loh saudara. Diberikan cuma-cuma itu karena kita tidak mampu membelinya. Sebab kasih kemurahan dan pengampunan Allah itu sangat mahal dan sempurna. Ayo bertobat, pahami kasihnya yang mahal dan berharga itu. Kita diberi cuma-cuma karena tidak akan pernah mampu membelinya dengan apapun di dunia ini. Jangan pandang remeh. Tanda-tanda dalam diri kita bahwa umat tidak mengenal Allah, yang ketiga, tidak ada pengenalan akan Allah. Artinya tidak mengakui Allah sebagaimana adanya Allah. Tahu kalau Allah ada, tahu. Tetapi memikirkan Allah seperti yang ada di pikirannya sendiri. Banyak ya, contohnya percaya bahwa Allah ada, tapi memikirkan Allah seperti apa yang ada di pikirannya. Misalnya, kalau Allah ada, mengapa hidupku susah? Mengapa hidupku menderita sampai hancur begini? Kan mestinya Tuhan Allah bisa membuat hidupku lebih baik. Nah, saudara, ini loh yang dinamakan tidak mengenal Allah sebagaimana adanya Allah. Semoga kita dijauhkan dari dosa yang tidak mengenal Allah ini ya saudara. Ayo semangat belajar bertumbuh dalam komunitas. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Tuhan mengingatkan bahwa tanda-tanda umat yang tidak mengenal Allahnya
adalah ketika Tuhan tunjukkan ketidaksetiaan, tidak adanya kasih, tidak adanya pengenalan akan Allah. Oh Tuhan, kiranya Engkau tolong umat-Mu dijauhkan dari tanda-tanda ini dan bersemangat kembali untuk mengenal Engkau. Berkati gereja-Mu Tuhan. Berdoa untuk proses pemilihan majelis dan pada tanggal 18 Juni penghitungan suara. Dan kiranya Tuhan tolong 2 hari lagi dalam penghitungan suara. Semoga reformasi organisasi dan reformasi organisme terus Tuhan laksanakan di gerejanya. Apapun yang terjadi, itulah kehendak Tuhan yang akan Tuhan kerjakan atas kami. Berdoa untuk camp pemuda di Semarang, beserta dengan pendamping-pendamping. Tuhan Engkau berkati supaya makin banyak, makin luas wawasan yang didapatkan oleh anak-anak pemuda ini bersama dengan pendampingnya. Kami juga menyerahkan untuk proses pemilihan pengurus komisi setelah penetapan majelis yang baru. Tuhan berkati. Gereja-Mu harus terus berkembang, harus terus bertumbuh di dalam komunitas. Tuhan berkati orang-orang yang benar-benar memiliki hati untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.